pasti baik-baik saja bukan? Ibu juga baik-baik saja di sini. Nah, pasti kalian semua pada bosan bukan belajar di rumah terus? Nah, karena kalian bosan, Ibu punya satu dongeng untuk kalian, satu cerita untuk kalian. Penasaran kan ceritanya seperti apa? Nah, jadi dengerin Ibu ya. Nah, Ibu akan membawakan dongeng yang berjudul Asal Mula Pohon Kelapa. Nah, bisa dibacakan ceritanya Asal Mula Pohon Kelapa. Nah, jadi sebelum Ibu memulai videonya, Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah makan buah pohon kelapa? Ibu kalau ngomong. Siapa yang pernah makan buah kelapa? Ibu juga pernah loh. Pasti rasanya itu manis, ya kan? Apalagi tuh daging buahnya, enak sekali. Apalagi buah kelapanya kelapa muda. Airnya itu enak banget, ditambah dengan asam jeruk, jeruk kasturi sama gula merah, pasti enak itu ya kan. Nah, oke, Ibu akan mulai cerita Ibu. Jadi pada zaman dahulu ada seorang pemuda di sebuah kampung pergi mendaki gunung yang sangat tinggi. Nah, bisa bayangin kan bagaimana tingginya? Nah, seperti ini. Dia pergi mendaki gunung yang sangat tinggi. Tujuan pemuda tersebut mendaki gunung adalah untuk menjumpai seorang petapa tua sakti yang lagi bertapa di gunung tinggi tersebut. Nah, nih, tahu kan petapa sakti seperti apa? Seperti ini. Petapa sakti itu orang yang berdoa ataupun orang yang sedang bersemedi di tempat yang sepi dan sunyi seperti pegunungan, gunung, atau hutan, dan lain-lain. Seperti ini. Oke. Pemuda tersebut mempunyai tujuan untuk bertemu petapa sakti tersebut. Nah, sesampainya di atas bukit, di atas gunung, pemuda tersebut berjumpa dengan petapa sakti. Nah, berjumpa dengan petapa sakti. Petapa sakti bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai anak muda, apa yang kau lakukan di sini?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Saya datang kemari ingin meminta sesuatu kepada dirimu, petapa sakti." Lalu petapa sakti menjawab, "Apa yang kamu inginkan?" Nah, kemudian pemuda tersebut berkata lagi, "Saya ingin menjadi seorang yang sangat berguna dalam masyarakat dan lingkungan sekitar saya." Petapa sakti menjawab, "Permintaan yang sangat mulia, wahai anak muda." Lalu petapa sakti tersebut mengeluarkan satu kotak kecil dari kotak besar yang ada di sebelahnya. Kemudian ia mengambil dan memberinya kepada pemuda tersebut, lalu berkata, "Kamu harus berjanji kepadaku bahwa kamu tidak bisa membuka kotak kecil ini sebelum kamu sampai di rumah."
Kemudian, pemuda tersebut langsung menjawab, "Baik, petapa, terima kasih." Lalu ia langsung pergi untuk pulang ke rumah. Nah, dalam perjalanan mau pulang ke rumah, pada pertengahan gunung, pemuda tersebut berhenti dan berteduh di bawah pohon yang sangat indah. Kemudian, rasa penasaran pemuda tersebut sangat besar. Ia penasaran apa sebenarnya isi dari kotak kecil tersebut. Pemuda tersebut sempat berpikir dan ingin membuka kotak tersebut. Tetapi dia mengingat perkataan dari petapa sakti bahwa ia tidak bisa membuka kotak kecil tersebut sebelum ia sampai di rumah. Kemudian, setelah lelah dari pemuda tersebut hilang, ia melanjutkan perjalanannya untuk menuruni gunung dan kembali ke rumah. Kemudian setelah itu, pemuda tersebut sampai di kaki gunung. Nah, kemudian ia terpikir kembali dan rasa ingin tahunya sangat tinggi. Dia penasaran apa sebenarnya isi dari kotak tersebut. Kemudian, pemuda tersebut langsung membuka kotak tersebut perlahan, sampai kotaknya terbuka. Hus! Apa yang terjadi? Pemuda tersebut berubah menjadi sebuah pohon yang sangat tinggi. Nah, kemudian terdengar suara gemuruh yang sangat besar. Dan terdengar suara dari petapa sakti bergema, "Kamu telah melanggar janjimu. Kamu telah membuka kotak kecil tersebut sebelum kamu sampai di rumah. Permintaanmu sudah saya kabulkan. Kamu akan menjadi orang berguna dalam masyarakat dan lingkungan sekitarmu. Kamu tidak akan sendirian, karena kamu akan tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang sangat luas." Nah, kemudian pemuda tersebut berubah menjadi sebuah pohon yang semua bagian tubuh dan anggota tubuhnya berguna untuk masyarakat. Nah, masyarakat memberi nama pohon tersebut pohon kelapa. Kenapa mereka memberi pohon kelapa? Karena semua bagian tubuhnya bisa digunakan. Contohnya seperti ini. Daunnya bisa diambil untuk menjadi sapu lidi bisa, sapu ijuk juga bisa. Kemudian buahnya bisa dimakan. Kemudian batangnya bisa dibuat untuk sebagai bahan bakar lah ya, seperti itu ya. Nah, kemudian memang benar bahwa pohon kelapa tinggal di lingkungan yang tidak sepi, di lingkungan masyarakat sekitar, di tempat masyarakat dan manusia yang ramai seperti ini. Nah, jadi anak-anak ibu, makna dari dongeng cerita ibu ini adalah kita tidak boleh ingkar janji. Karena kalau kita ingkar janji bisa membuat petaka yang sangat besar, hukumannya sangat besar. Nah, jadi tidak boleh ingkar janji. Oke, demikian dongeng cerita dari ibu. Semoga kalian semua
semua senang mendengarkannya. Sampai jumpa. Terima kasih.